Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM C022334 dari kelas Akuntansi D Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai politik dalam perspektif Islam melalui video ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya. Islam adalah agama komprehensif, agama rahmatul lil alamin yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan umat atau bermasyarakat, berpemerintahan, dan bernegara. Terkait dengan pengertian pemerintahan dalam bahasa Arab disebut khilafah. Terminologi khilafah adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut syariah Islam, di mana semua yang ada hubungannya dengan tata pemerintahan senantiasa berlandaskan ajaran Islam yang bertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kehidupan bermasyarakat, khilafah bertujuan untuk menghidupkan tujuan masyarakat yang adil dan makmur, aman, tentram, dan sentosa, dan menciptakan kehidupan beragama yang mantap dengan pengalamannya dalam segi kehidupan umat baik, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan negara. Selain itu, agama Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta umat Islam akan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, material, dan spiritual. Seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti ajaran tersebut secara sempurna. Artinya, Islam memang tidak berpolitik, tetapi orangnya yang berpolitik. Lebih lanjut, politik adalah ilmu yang sangat mulia. Karena politik adalah segala usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Mulai dari perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan publik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara. Setiap pengelola dan penyelenggara negara seharusnya berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana negara memperlakukan warganya dengan baik, bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan yang baik dan kredibel, bagaimana mewujudkan good governance. Karena itu, pemerintah atau pemimpin yang dipilih harusnya orang yang amanah dan bisa berlaku adil dalam menerapkan hukum. Juga harus mempunyai wawasan dan pengetahuan agama yang luas. Karena seorang pemimpin akan membuat regula yang akan mengatur kehidupan yang bersinggungan dengan keyakinan dan agama warganya. Lingkup kajian hukum Islam menurut para ahli berbeda dalam meninjau dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Dalam Basir dikemukakan klasifikasi hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, hukum ibadat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepribadatan kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, bersuci dari hadas, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, hukum keluarga. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hukum muamalat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Lalu yang keempat, hukum tata negara dan tata pemerintahan. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada hukum pidana. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Yang keenam, hukum antar negara. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah hukum sopan santun.
hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya. Sedangkan menurut Khalaf, dikemukakan bahwa hukum-hukum amal yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum, baik ucapan, perbuatan, perjanjian, dan masalah belanja dan distribusinya terbagi atas dua bagian, yaitu hukum ibadah. Ahkamul muamalat terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama hukum keluarga, mengatur hubungan suami istri dan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, hukum perdata, mengatur hubungan individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak masing-masing. Yang ketiga, hukum pidana, mengatur pemeliharaan ketentraman hidup manusia dan harta kekayaan, kehormatan, dan hak kewajiban. Hal ini berkaitan dengan kejahatan dan sanksinya. Lalu yang keempat ada hukum acara, berkaitan dengan tata aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antar umat manusia. Selanjutnya yang kelima ada hukum perundang-undang, berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi dan hak masyarakat. Lalu yang keenam ada hukum ketatanegaraan, berkaitan dengan hukum antar negara Islam dan negara-negara non-Islam di dalam negara Islam. Lalu yang terakhir, hukum ekonomi dan harta benda, mengatur hubungan keuangan antara pihak kaya dan pihak miskin atau antara negara dan individu.